Apa punya perlu bantal lagi ya? Ganjal kaki. Dia masuk Facebook. Nah. Masuk Facebook. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam Kamis ya, di akhir bulan Syawal, Kamis terakhir, kita alhamdulillah bisa kembali melaksanakan kegiatan bulanan kita kembali setelah 2 bulan ya, kita libur mengikuti majelis ta'lim dengan tujuan thalabul ilmi, menambah pengetahuan kita seputar syariatul Islam. Karena dengan mengetahui syariatul Islam, memahami agama Islam sebagaimana dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, tapi baik di sisi Allah, baik di mata Allah, bukan hanya sekedar baik di mata kita saja atau dari sisi kemanusiaan saja. Sekarang ini banyak propaganda tentang soal kebaikan, tapi hanya sekedar di mata kita saja. Memang kita akui baik ya. Ada orang-orang yang dari sudut agama, keyakinan tidak seperti kita, tidak sama seperti kita, tetapi ada nilai-nilai kebaikan dari sudut kemanusiaan yang mereka miliki. Kita akui itu ya. Baik itu ketawaduan ya, low profil, kerendahan diri ya, kesantunan, kelembutan, kasih sayang dan sebagainya. Manusia mengakuinya. Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan itu harus selaras dengan keyakinan, keimanan. Contohnya begini, kita termasuk orang yang dikategorikan miskin.
serba kekurangan dari sisi materi harta. Tapi ketika ada rezeki, menurut kita lebihlah dikit itu. Ada bangunan musola, madrasah, pesantren, masjid, ada orang-orang ustadz hafid, orang-orang yang lemah, ya. Lalu kita bantu. Ya, yang namanya kita aja tadi Senin Kemis gitu, ya. Tentu bantuannya tidak seberapa. Kalau Anda punya pendapatan 100.000 sehari, kebutuhan Anda 75.000, maka sisanya berapa? 25.000. Ada orang ya bagi katakanlah butuh gitu, Anda kasih dia 10.000 ya, atau 5.000. 5.000 yang Anda keluarkan karena Anda orang beriman. 5.000 itu amal soleh namanya. Ya, karena dalam bentuk bantuan ikhlas lillahi ta'ala. Itu lebih baik daripada ada orang kafir nyumbangnya bukan 5.000, 5 miliar. 5.000 sama 5 miliar besar mana? 5 miliar. Ya 5 miliar. Nanti tanya sama orang yang beragama apapun pasti lebih besar yang 5 miliar. Tapi di mata Allah yang 5.000 itu lebih baik. Karena apa? Karena tadi minal muslimin, ya, minal muslimin. Nah ini ukuran, tolak ukur gitu loh. Ya. Karena dan yang mengatakan itu Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang ukurannya itu bukan agama, bukan Islam, yang tidak menjadikan Islam sebagai tolak ukurnya, jangankan sedikit, banyak saja Allah mengatakan fala yuqbal minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Manusia terima, tapi Allah nggak terima. Karena nggak terima, jangankan sedikit, banyak saja, bahwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kita ini harus berprinsip seperti itu. Kita tidak mengingkari tentang kebaikan-kebaikan menurut kita. Kadang begini, ada orang Islam peranginya buruk, gitu. Ada orang non-Islam peranginya baik, gitu loh. Gimana itu? Ya rugi semua. Sudah Islam kok buruk, gitu loh. Udah baik kok tidak Islam. Jadi nggak ada pilihan. Ya, kata antanan kalau gitu. Yang bagus itu Islam, peranginya baik, gitu loh. Karena di luar Islam, sebaik apapun dia tetap buruk. Ya. Sebaik apapun. Tidak ada satu manusia pun yang mengingkari tentang kebaikannya. Tapi dia tidak Islam. Maka dia buruk. Karena yang dia dapat cuma sanjungan-sanjungan, ya, apresiasi dari manusia. Wah, kita ini bakal diterima oleh Allah dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya. Itu bukan karena apresiasi kita.
Tapi karena kita berada di jalur, di jalan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. cuma sayang saja gitu loh. Karena muslim dan kafir itu nggak bisa disonding, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa. Ya. Muslim itu harus disonding dengan muslim yang lain, gitu loh. Ya. Nggak bisa. Biar dia raja, biar dia paus, biar dia kardinal, biar dia apa, dibandingkan dengan seorang muslim yang nggak ada bandingannya. Kalau kita menganut kebaikan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena para sahabat Nabi kita Muhammad SAW itu telah membuktikannya. Bilal ibn Rabah, Berdenging ya, ya, agak berdenging. Ammar bin Yasir, itu mereka budak, gitu. Manusia yang dijual. Agak berdenging ya. Tapi ketika dia masuk ke dalam Islam, maka meskipun disonding dengan bangsa Quraisy yang tidak Islam, maka lebih mulia Bilal. Jadi Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf gitu loh, ya. Dibandingkan dengan Ammar, budaknya, Bilal budaknya. Ketika budak-budak itu telah masuk Islam, maka di mata Allah dan Rasulnya lebih mulia Bilal, lebih mulia dengan mantan-mantan majikannya. Nah ini dalam Islam begitu. Oleh karenanya kita jangan sampai, ya, kebaikan menurut manusia itu kemudian melupakan kita kebaikan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terkecoh. Mulia mana paus dengan Anda? Ya mulia Anda. Gitu. Kalau kita bicara tentang ukuran Islam. Ya. Meskipun Anda tidak membantu, belum bisa membantu sesama Anda, kenapa berubah-ubah? Ya. Meskipun tidak bisa membantunya, ya, belum bisa membantunya, masih tetap mulia Anda. Sebab hati seorang mukmin di mata Allah itu lebih mulia dibandingkan dengan dunia wa ma fiha. Ya. Itu mulanya syariah itu harus dipelajari, harus dimengerti. Kalau kita ingin menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berkata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Yang dikehendaki baik, menjadi orang baik di sisi Allah, di mata Allah, yufaqihuhu fid-din. Maka orang itu diberi pemahaman seputar syariat Islam, ilmu keagamaan, gitu loh. Nah, ketika kita sudah merasakan itu, ya tentu ucapkan alhamdulillah ada min fadli rabbi, gitu loh. Ya. Bukan untuk sombong, bukan, tapi untuk disyukuri. Nah, untuk bisa tahu tentang syariat, tentang ilmu agama, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah belajar, gitu loh, ta'allum. Nah, belajar ini banyak macamnya, ya, tergantung situasi dan kondisi kita. Kita lah tua ini, gitu. Madaina mondok, ya, namanya santren gitu loh, ya. Amano bini kita di rumah, ya. Amano anak-anak kita, ya. Tentu dengan apa? Cukup dengan hadir-hadir seperti ini, majelis taklim, sempatkan diri Anda dimanapun berada, gitu loh, ya. Hadiri dalam rangka thalabul ilmi.
untuk mengejar tadi nilai kita di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi yang membuat orang itu baik bukan sekedar banyak harta, jabatan tinggi, ya, tapi justru yang membuat orang itu baik di mata Allah dan Rasulnya pemahaman seputar keyakinan kita, agama kita. Ya. Itu mulanya lihat para sahabat. Ya. Sahabat nggak ada peninggalan rumahnya yang sampai sekarang. Ya. Walau gedor mangkor tidak ada. Ya. Mereka hidup dengan penuh kesederhanaan, tapi mereka mulia di mata Allah dan Rasulnya. Mulanya jangan menganggap sepele. Malam ini kita masih mengikuti tentang cara pola kita dalam memperbaiki tempat tinggal kita yang untuk selama-lamanya. Kita di dunia berupaya berusaha. Bahkan ada yang sampai dari kaki buat kepala kaki. Jungkir balik gitu loh. Ketika ditanya ngapa nguluma itu, ya, pengen tajir, gitu. Ya, pengen kaya, pengen fasilitas hidupnya itu lumayan, ya. Minimal punya rumah, kalau bisa besar, gitu loh, ya. Fasilitasnya lengkap, sejahtera buat keluarga. Padahal hidup di dunia ini paling lama 1 abad. Itu paling lama, ya. Jarang yang kemudian lebih dari 100 tahun. Orang yang hidupnya enak aja kayak Paus itu 88 tahun doang, ya. Ini nggak lama, 88 tahun. Sementara nanti di alam barzakh, kadang berabad-abad di dunia ini 88 tahun, ya, berupaya berusaha agar hidupnya mapan, hidupnya enak, hidupnya lemah. Ya. Bahkan kadang sampai overtime, lembur gitu, untuk nyari dunia. Bagus sudah, punya gedung, punya istana, ya, fasilitas hidupnya luar biasa. Nanti tadi 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, wassalam. Ya. Bye-bye dunia, selamat tinggal dunia. Lalu bagaimana kehidupannya di akhirat? Terutama di alam barzakh dulu, kemudian nanti di akhirat. Di sana itu terbangunnya dari sini. Manusia tidak bisa menata kehidupannya di alam barzahnya bisa. Di alam akhirat nanti urusan alam akhirat, kerja lagi di sana nggak bisa. Bagusnya kehidupan kita di alam akhirat itu kita tata juga dari kehidupan kita di dunia ini. Jadi dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Yang namanya ladang mesti kita tanami dulu. Kalau kita ingin panen apa saja? Anda punya lahan. Anda pengen panen apa? Pengen panen jagung? Tanami jagung dong. Pengen panen padi? Ya tanami padi. Pengen panen apa saja, maka mesti bercocok tanam terlebih dahulu. Jangan mimpi, ya, kaget ladangku, ya, lahanku bakal panen semangka ibaratnya. Nanam semangka tidak. Lah iya. Kaget aku bakal panen sawit dulu. Nanam sawit juga tidak. Jadi gimana? Nah, dunia ini adalah ladangnya akhirat. Di akhirat nanti kita pengen panen apa?
tanami dari sekarang. Ya. Nanti ngetamnya di akhirat, panennya di akhirat. Andai kata tidak ditanami apa-apa, ya rumput ilalang lah, ya, yang tumbuh. Nggak bisa. Jadi jangan punya keinginan tetapi tidak diproses keinginan itu yang. Bagaimana mungkin sore hari Anda berharap gajian, dapat upah, kerja tidak? Ini jadi preman. Ya. Kalau sore hari ingin dapat upah berapapun itu upahnya, maka harus bekerja. Ini perlunya majelis taklim, ya, dalam rangka agar kita punya pengertian semacam itu. Masing-masing kita punya dunia, dan dunia kita ini adalah ladang buat akhirat kita. Yang ingin kehidupan akhiratnya bagus, maka perbagusilah dari dunia ini. Anda kepengen apa saja, maka syariah dalam hal ini adalah Allah dan Rasulnya itu memberikan tip, memberikan arahan kepada kita sekalian. Baik itu dalam masalah pengetahuan maupun amaliyahnya sesuai dengan pengetahuan. Dan untuk amaliyah ringan, banyak yang ringan tapi keuntungannya itu besar sekali. Seperti dalam kitab ini, salah satu untuk memperbaiki kehidupan kita di akhirat nanti, ya, itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis, ya, yang dari Sayyidina Abdullah, ya, beliau mengatakan man qala la ilaha illallah. Ini namanya tahlil, ya. Tahlil itu mengucapkan la ilaha il, itu namanya tahlil. Jadi jangan mengatakan tahlil itu bid'ah, itu ya jangan. Sebab tahlil itu artinya mengucapkan la ilaha il, itu tahlil namanya. Seperti tasbih itu mengucapkan subhanallah, takbir, ya, mengucapkan Allahu Akbar, tahmid mengucapkan alhamdulillah, itu tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Nah, Nabi kita mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sab'ina marrah, 70 kali. Mau cepat boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting sab'ina alfa marrah. Sab'ina alfa marrah. 70.000. Ya. Sab'in alfa marrah. 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha. Itu nggak nyampe ya paling 2 jam. Nah, itu biasanya di dalam toriko, tapi ini bukan toriko. Ya. Ini adalah tuntunan dari Nabi. Kadang toriko itu kemudian mengkrek, ya. Lalu oleh mursyidnya itu disampaikan kepada muridnya di WA, ya. Muridnya bersumpah, nggak apa-apa, ya. Sesuatu yang tidak wajib kemudian orang itu menganggapnya wajib, itu nggak apa-apa, ya. Tidak menyalahi untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, ya, tapi untuk dirinya sendiri.
aku harus mengucapkan la ilaha illallah tahlil dalam satu malam 70.000 kan? Nggak apa-apa. Hanya saja dalam amal itu tidak boleh melakukan satu amal, ya, kemudian kewajiban yang lain menjadi terbengkalai, itu nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya ketika ada seorang istri, ya, ini bulan Mei mulai pemberangkatan ibadah haji. Suaminya meninggal. Sementara di bulan Mei ini dia harus ibadah haji. Pasca suami meninggal, seorang istri itu harus menjalani iddah. Dalam iddah itu nggak boleh keluar rumah. Karena dia ditinggal mati oleh suami, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. 130 hari. Sedangkan 1 bulan lagi dia mesti berangkat haji. Gimana tuh? Hajinya ditinggalkan. Hajinya ditunda. Dia harus mendahulukan iddahnya. Iddah juga wajib, sedangkan haji wajib tapi tarofi namanya. Kewajibannya Anda boleh memilih waktu. Tidak harus tahun ini. Sedangkan iddah itu fauri. Suami meninggal, hari itu juga, jam itu juga, dia menjalani iddah. Maka mundur. Ya. Nggak apa-apa, andai kata dengan mundurnya, ternyata belum sampai musim haji berikutnya, meninggal juga, dia nggak berdosa. Tidak kemudian gara-gara iddah lalu nggak haji, enggak. Tapi justru kalau dia memaksakan haji, hajinya wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia merusak iddahnya. Kewajiban yang harus dikerjakan malah kemudian ditinggalkan. Artinya dalam Islam gitu. Oleh karenanya, ketika Anda punya kegiatan, entah itu malam apa ibaratnya, kalau nggak bisa tiap malam, ya tentukan malam Jumat habis sholat isya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 70.000 sabain 70 alfa marot, ya, 70.000 kali. Kalau tiap malam nanti paginya ngantuk. Ya. Nanti tadi ada hal-hal yang mestinya wajib cari nafkah, akhirnya karena tidak tidur nggak cari nafkah, nggak boleh. Anda tahajud saja, pas menjelang subuh ngantuk tidur, lalu bangun matahari sudah terbit, maka tahajud Anda itu nggak ada artinya. Ya. Jadi jangan karena tahajud lalu subuhnya kesiangan, itu ya jangan. Ya. Sholat sunnahnya puluhan rakaat, subuhnya kelewatan. Ya. Itu ibaratnya mancing gitu loh. Udang kecil kena, udang besarnya hilang. Ya, putus. Jadi jangan, nggak boleh begitu. Jadi kalau ibarat Anda mau mengerjakan yang ini, maka Nabi mengatakan kanat bida'ahu minan nar. Ucapan la ilaha illallah 70.000 kali itu, kata Nabi, bida'ahu minan nar. Tebusan orang itu dari api neraka. Artinya siapa yang mengucapkannya tentu dia muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Ya.
Jadi imannya di sini walaupun umum tapi kembali kepada orang Islam yang beragama Islam. Islam. Karena dia punya wi'a namanya, punya wadah. Iman itu wadah. Amal itu yang ditampung dalam gaib. Kalau orang tidak beriman, nggak punya penampungan amal. Ya. Jadi hilang begitu saja, gitu loh. Ya. Ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh siapapun minal mukminin wal mukminat muslimin muslimat, maka ucapannya itu menjadi tebusannya dari siksaan api neraka. Coba kalau tiap minggu, tiap malam Jumat, nggak usah dengan apa mesti bertoreko, enggak, ini pengetahuan. Ada nggak perlu kemudian mesti terikat dengan satu tarekat? Enggak. Justru tarekat itu Pak dibuat oleh para akabir sufiyah, orang-orang sufi, orang-orang bagus, ya, wali min auliyaillah. Itu karena ada syariat, ada anjuran Nabi. Kita tahu seperti malam ini Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marrah kanat fida'ahu minan nar. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, maka ucapannya itu sebagai tebusan dirinya dari siksaan Nabi. Ini bisyarah dari Nabi. Tapi banyak di antara kita yang tidak ngeh, yang tidak mau mengamalkannya. Kecuali ketika kemudian di baiat gitu loh. Jadi para pendiri Toreko itu dulu begitu, kami sebatas kepada murid-muridnya. Dipanggil muridnya, ya, kamu kalau memang betul sebagai muridku, maka tiap malam apa begitu, kamu mesti baca la ilaha illallah 70.000 kali. Maka bagi sang murid ketika terima baiatnya menjadi wajib. Maka tiap malam apa yang ditentukan, ya dia tawajjuh ilallah, ya, menghadap kiblat gitu, duduk, ya, bersilah gitu, pegang tasbih, kemudian mulai mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi jika mereka dipenuhi makrifat kepada Allah Subhanahu. Kadang orang itu tidak sadar. Ini banyak di cerita-cerita para aulia. Di tengah-tengah mereka wirid itu, ya, bukan kemauan mereka, bukan juga atas upaya usaha mereka. Tahu-tahu diri mereka, ya, terbang dari bumi, gitu. Ya. Kadang mereka sendiri nggak merasakannya, orang lain yang melihatnya. Karena apa? Orang seperti sudah khusyuk begitu, tertarik, ada jalbah ilahiyah, ya, ada daya tarik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ingat apa. Saking, coba kalau Anda biasa ibaratnya tiap malam Jumat gitu loh, 70.000 kali. Saya yakin untuk 1 bulan andai kata, ya, jadi kalau 1 bulan 4 Jumat ya, 1 tahun aja Anda kerjakan, Anda akan lain. Gitu. Cuma jangan kemudian ngesok sombong itu, jangan gitu loh. Ya, so mereka itu yang punya hal-hal yang seperti itu kadang mereka nggak merasakannya, apalagi demonstratif nggak ada, ya. Itu namanya karomah gitu loh. Kemudian tidak mendatangkan kibir, tidak mendatangkan kesombongan dalam hati. Karena apa? Mereka itu melakukan kegiatan seperti itu karena lemah gitu loh. Seperti orang kalau hiburan di nightclub dan seterusnya, itu nggak mikiri bayarnya berapa, nggak mikiri pengeluarannya berapa juga tidak. Yang ada dalam pikiran benak mereka itu adalah kenikmatan yang bisa mereka, ya, rasakan saat itu.
Meskipun nanti ketika dilihat belnya berapa, gitu loh, ya, notanya berapa, nggak peduli. Buktinya apa? Mereka nggak kapok, nggak jerah, walaupun semalam kadang 1-2 juta, gitu loh. Ya. Oke, weekend ke depan datang lagi, ya. Tiap bulan berlangganan, gitu. Kenapa? Karena mereka merasakan, ya. Seperti orang mancing lah, gitu. Ya. Bukan soal besar kecilnya, nariknya tadi kan begitu. Ya, tertarik oleh tadi, ya. Jujutannya tuh, itu yang mahal tuh itunya. Ya. Kadang dipancing apa, mancing mania tuh, udah dapat dibuang lagi kan. Mereka cuma cari jujutannya tadi, daya tarik. Itu nikmat, padahal bayarnya jutaan lah. Bukan mereka gratis, jutaan itu nyewa kapalnya berapa. Ya. Pancingnya mahal. Tapi mereka nggak kemudian kapok nggak, karena nikmatnya. Waduh. Nah, orang ketika zikrullah, kalau orang lain kan mengatakan lolo, kan gitu. Malam-malam mau siapa? Nah, goyang kepala, wong lagi pada tidur gitu, nyiksa diri. Orang lain. Tapi yang merasakannya, waduh, ya, lebih nikmat dari apapun. Itu kalau sudah buah doa, kalau sudah rasa. Semuanya coba dong, ya. Jangan tiap malam, jangan, ya. Entah itu sebulan sekali, atau setengah bulan sekali, atau seminggu sekali. Pilih waktu, terutama yang paginya Anda libur. Ya. Siap-siap, ya. Siangnya tidur dulu, gitu loh. Ya. Untuk kemudian tadi orang nonton siaran langsung aja 2 jam, gitu loh. Ya. Nonton bola tuh, betah. Ya. Coba kalau 2 jam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa ribu itu? Ya, 2 jam. Kadek lama-lama keasikan. Ya. Keasikan betul, dan jangan nyari apapun. Ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan kita di akhirat nanti. Kan satu-satu, Pak. Orang kalau sudah selamat dari siksaan api neraka, maka yang kedua itu pasti masuk surga, gitu loh. Orang yang selamat dari siksaan api neraka berarti masuk surga, karena nggak akan kemana. Ya. Di akhirat itu kalau orang nggak ada di neraka berarti di surga, karena nggak ada tempat lain. Naudzubillah min dzalik, kalau nggak ada di surga berarti di mana? Iya, neraka. Nggak ada pilihan lain, Pak. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, banyak memberikan tips-tips agar kita selamat. Salah satunya, kan mudah, Pak, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak perlu pesantren tahunan. Ya. Nah, iya, nggak perlu kemudian gedebak-gedebuk. Tinggal benar-benar Anda yakin bahwa ini adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam bentuk bisyarah, ya, kabar baik yang membahagiakan buat kita sekalian. Termasuk salah satu upaya dan usaha, dan disitulah rahmat kita. Karena kita memang disuruh berusaha. Soal nanti hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kita ini tidak akan bergeser dari usaha kita. Sebab syariah itu juga datangnya dari Allah dan dari Nabi-Nya. Dan nggak mungkin syariah itu menipu kita, gitu loh. Aturan Allah dan aturan Nabi itu menipu kita nggak bisa. Oleh karena itu, di sini dikatakan waman naja minan nar, siapa saja yang selamat dari api neraka, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Kalau diri kita sudah ditebus dari api neraka, maka tadi masuk surga. Ada sih beberapa orang mukmin
Bukan berarti di akhirat itu ada tempat ketiga, bukan. Yang ada itu namanya semacam apa ya? Kalau orang mau terbang dari Jakarta ke Jeddah, tapi tidak menggunakan pesawat Saudi Airlines atau tidak menggunakan Garuda yang langsung, ya, pakai Etihad, ya, pakai Qatar. Memang di bawah tujuannya adalah Jeddah atau Madinah. Tapi karena pakai Etihad, ya, maka mesti transit dulu di Dubai, Abu Dhabi. Paling cepat 2 jam, kadang 4 jam. Baru kemudian disuruh naik lagi untuk menuju tujuan Jeddah atau Madinah. Ada ba'du apa namanya usatil mukmin. Ada sebagian orang-orang mukmin di neraka tidak, di surga juga belum. Mereka disebut rijalul a'raf. Orang-orang yang ada model di bukit, ya, kalau model kita di tempat yang namanya a'raf. Dia bisa melihat neraka, dia juga bisa melihat surga. Tapi dia tidak ke neraka, tapi dia tidak ke surga, namun tidak untuk selamanya. Transit dulu. Ya. Nanti endingnya ke surga karena dia mau ya. Jadi mauquf. Kemudian di sini dikatakan illa ayyakuna min ahlil araf kaman amana min auladiz zina wa man ghaza bi ghairi idni abawai wa man alima wa lam ya'mal bi ilmi. Ada orang-orang yang tidak langsung ke surga maupun ke neraka. Itu namanya al-araf. Seperti anak-anak yang lahir dari perzinahan. Kaman amana min auladiz zina. Ya. Orang-orang yang anak-anak berzina. Idza balagha wa amana wa amila shaliha dakhalal jannah. Wa illa juziya bi amali. Kama yujaza ghairuhu wal jaza 'alal a'mal la 'alan nasab. Ya. Ada anak-anak yang lahir tanpa melalui pernikahan yang sah. Ya. Gimana tuh? Ketika dia beriman, balik beriman dan beramal soleh, maka tetap dia masuk surga, dakhalal jannah. Ya. Wa illa kalau tidak, juzia bi amali, maka dibalas dengan amalnya. Ya. Amal itu yang dibalas, bukan nasab. Ya. Mulanya nggak usah diributkan soal kita anak siapa, ya, bapak kita siapa, kakek kita siapa. Kita tidak akan dibalas karena kita anak siapa. Allah akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan amal kita bagaimana. Orang yang tidak beramal itu tidak akan punya balasan. Meskipun nasabnya tinggi. Waduh, ningrat. Kalau dia tidak beramal, ya laisa lahul jaza. Dia tidak punya balasan. Kenapa? Al jaza minal amal. Balasan itu dari amal. Bukan dari dia anak siapa, enggak. Balasan itu karena tadi aktivitas kita. Ya. Nah kalau nggak beramal, ya repot. Itu mulanya kadang jangan kemudian ya tertipu oleh kita ini anak siapa, jangan. Ya. Walaupun ayah kita kiai, walaupun ayah kita habib, walaupun ayah kita syekh, walaupun ayah kita presiden dan siapa-siapa yang tinggi-tinggi, kalau kita nggak beramal, kita akan dibalas oleh Allah. Justru malah kemudian ayah kita siapa, kakek kita siapa,
itu malah menjadi bumerang buat kita. Kenapa enggak seperti ayahnya? Kenapa enggak seperti kakeknya? Oh, iya. Jadi balasan yang bakal kita terima itu sesuai dengan amal kita, bukan sesuai dengan nasab kita. Oleh karena itu, anak meskipun minaz zina, tapi ini jangan direncanakan. Andai kata ada anak nasibnya memang itu anak haram, gitu. Oh, bahasa kita kasar ya. Tapi dia beriman, balik dia beriman dan amalnya soleh, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi dia bukan anak berzina, bukan, salah. Ya. Tapi tidak beramal soleh, nah dibalas apunya. Oleh karena itu, yang membuat dia nanti beruntung itu amal soleh. Karena amal soleh itu walaupun sedikit bisa mempertahankannya ansal bil iman, dari dicabutnya iman inda sakaratil maut. Orang dalam sakaratil maut itu naudzubillah min dzalik, kita minta kepada Allah husnul khatimah. Banyak yang kemudian imannya nggak bertahan. Ya. Nah, kalau imannya nggak bertahan, maka hubungan nasabnya itu terputus. Ya. Andai kata bapak, anaknya nggak bisa nolong, bapaknya lagi nggak bisa nolong. Ada anak nggak punya amal, cuma iman doang iman amalnya, dan imannya selamat sampai mati, belum. Bapaknya amalnya banyak, ya, diberi hak syafaat oleh Allah. Nah, anak itu bisa selamat, disyafaati oleh bapak ibunya. Nah, di situ nasabnya itu berfungsi. Dan ini kata Al-Quran. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akhirat nanti kata Allah, ada hari yaumala yanfa'u malun wala banun. Ada satu hari yang harta dan keturunan siapapun tidak bermanfaat, tidak menguntungkan, kecuali menguntungkan. Hartanya menguntungkan, nasabnya menguntungkan, yang menghadap Allah dengan membawa keimanannya. Illa man atallaha biqalbin salim. Nah, ketika imannya itu selamat, nyumbang musola ini dia 10.000, yang 10.000 itu bermanfaat. Ketika imannya selamat, bapaknya baik, bapaknya bermanfaat, kakeknya bermanfaat. Oleh karenanya yang diminta oleh Allah itu cuma satu. Apa? Wala tamutunna La tamutunna illa wa antum muslimun. Satu. Ya. Kalau kita muslim menghadap Allah, kalau enggak bapak kita, kakek kita lagi, kalau enggak anak kita, cucu kita, itu bisa memberikan syafaat, menyelamatkan kita. Nah, untuk bisa atallaha biqalbin salim, upaya usaha kita adalah dengan beramal soleh. Itu mulanya kita kata, ya. Salah satunya adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak sab'ina alfa marrah, 70.000 kan? Cari waktu. Ya, mau sebulan sekali jadi
setengah bulan sekali jadi, tapi saya wanti-wanti jangan sampai paginya kemudian tidak cari nafkah, ya, libur kerja, ya, itu ya jangan. Dan nggak perlu kemudian torekohnya babit, nggak usah masuk torekoh. Ini mengamalkan apa yang diajarkan dalam hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu apa namanya gula teh, nggak perlu. Ya. Tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada ijazah, tidak perlu. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal Anda cari tasbih, kemudian tadi baca 70.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insya Allah dengan zikir ini maka kehidupan kita yang lainnya akan bergeser dari yang tidak baik ke baik, yang terbaik terus. Sebab orang itu menempa diri tidak cukup sehari dua hari, ya, butuh latihan, butuh jam terbaik. Ya, ini malam ini disertai dengan rintik hujan. Kita sampai materinya di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicara tentang anak-anak perempuan. Ya, ini luar biasa. Kalau ada di antara kalian punya anak perempuan sampai 3 atau sampai 4, ya, nanti bagaimana komentar Nabi dengan putri-putri kita yang Allah amanahkan kepada kita, dan apa keuntungan yang bisa kita raih manakala kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa ridwanina wa linsiya wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asr. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngopi, monggo diskusi.